Hari itu, kami datang ke desa Walet Kota dengan langkah penuh harapan. Awalnya hanya membawa program kerja dan semangat pengabdian. Namun siapa sangka, desa ini justru memberikan lebih dari yang pernah kami bayangkan. Walet Kota bukan sekedar tempat singgah, tapi rumah yang mengajarkan arti kebersamaan. Dari senyum ramah masyarakat, sapaan hangat setiap pagi, hingga tawa anak-anak yang tulus. Semuanya membuat kami merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar desa ini. Hari-hari yang kami jalani di Walet Kota penuh dengan cerita. Kami belajar tentang ketulusan, kerjasama, gotong royong, dan cinta sederhana yang begitu nyata. Setiap kegiatan, setiap langkah, dan setiap peluh yang kami curahkan terasa ringan karena kebersamaan dengan Bapak, Ibu, serta seluruh warga desa. Dan kini, saat perpisahan tiba, hati kami terasa berat. Karena di balik perpisahan ini ada kenangan yang tidak akan pernah hilang. Ada potongan hati yang selalu tinggal di Walet Kota. Terima kasih, Desa Walet Kota, untuk semua kebaikan, kehangatan, dan pelajaran hidup yang telah kalian berikan. Kami datang sebagai tamu, tapi pulang sebagai keluarga. Hari ini, mungkin kita berpisah, tapi dalam doa dan ingatan, Walet Kota akan selalu hidup di hati kami. Selamat tinggal, dan sampai jumpa. Kita akan bertemu di ruang baru. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi. Kalau aku nggak KKN, aku gak bakal ngerasain bangun pagi setiap hari, makan teratur, dan nyatuin pikiran 14 orang unik
Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya dimarahin sama ketua pas lagi capek-capeknya. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain gimana rasanya pagi, siang, sore, malam dipanggil anak-anak kecil. Kak Ginting, Kak Ginting. Kalau aku nggak KKN, aku nggak ngerasain makan pedas setiap pagi. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau aku harus bangun subuh-subuh buat masak 15 orang. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain memori HP kepenuhan dalam sehari dan gak akan ngerasain gak bisa tidur siang karena ngedit. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain pagi-pagi dibangunin pakai speaker dengan lagu kemerdekaan. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain isi kuota 20 GB cuma buat 4 hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ke pasar jam 1 malam. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau disangka jadi orang Madura. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah ngerasain ngedengerin orang ngorok tiap malam. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain bolak-balik cheer team 1 minggu sekali, LDR sama suami, dan bangun pagi-pagi buat mandi rebutan kamar mandi. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain disuruh scream setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal nemuin orang seunik Awon. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal nemu guling senyaman Abil.